Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa Stefan yang memohon dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan masih di surat As-Saff. Kemarin kita sudah sampaikan tuduhan-tuduhan yang diberikan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Di antaranya adalah tuduhan bahwa ini adalah bentuk dari sihir, dan mereka mempertanyakan kalau kita sudah mati, hancur, tulang-tulang menjadi berantakan, luluh, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Dan tidak cuma kami, tetapi bapak-bapak kita di belakang itu, apakah nanti akan dibangkitkan lagi? Ini pertanyaan sekaligus menghina bagi orang yang memberikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut di ayat yang ke-18 surat As-Saff. Ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qul na'am wa antum dakhirun. Katakanlah ya Muhammad, benar, pasti, dan kamu semua akan terhina, tersungkur di bawah. Jadi ini perintah dari Allah ketika orang-orang yang ingkar menanyakan sekaligus menghina. Benar tuh, kita bakal bangkit lagi. Bapak-bapak kita, moyang-moyang kita juga bakal bangkit lagi. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan pada mereka, na'am, benar, pasti, dan kamu akan terhina. Karena hari itu semua orang mengharap satu hal saja, selamat itu. Di hari yang semua mengharap satu kata, selamat saja. Dan semua orang tertunduk, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di sini disebut dakhirun, terhina. Yang paling berat memang orang-orang yang menyaksikan terhadap kebangkitan. Nah, orang-orang ini yang mengatakan ini penyihir, ini manusia penyihir, jangan dekat-dekat dia. Kemudian ayat ke-19, fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum yanzurun. Sesungguhnya hari kebangkitan itu adalah satu teriakan saja, dan selanjutnya mereka melihat. Zajrah, ucapan itu bukan suara saja, tetapi teriakan, menunjukkan amarah, termasuk yang meneriaki itu adalah orang yang tinggi gitu. Kekuasaannya level tinggi gitu. Dengan zajrah wahidah, dengan satu saja teriakan, sesaat kemudian mereka semua melihat dari suasana sebelumnya yang
Cuma satu saja teriakan. Lalu seolah-olah mereka nggak sadar, ya memang nggak sadar ya. Lagi nggak sadar diteriakin bangun, kira-kira begitu. Kalau orang bangun dibangunin bilangnya pelan-pelan enak ya, tapi diteriakin kaget. Ya. Mukanya pucat, ada apa ini, ada apa? Ya. Zajrah wahidah, satu teriakan saja. Dan sesaat setelah itu, ya, mereka melihat dengan mata terbelalak. Ya. Apa yang mereka katakan? Waqalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, aduhai, inilah hari kebangkitan itu. Ya. Jadi mereka mengatakan begitu. Itu ya, Al-Quran itu menggambarkan seperti ini. Di satu sisi ada dialog, di sisi lain ada gambaran kondisi mereka diapain gitu ya, diperlakukan seperti apa, ada dialog. Ya. Jadi pertanyaan mereka akan dibangkitkan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suasana di akhirat, apa yang mereka pertanyakan supaya mereka ingat. Ya. Seperti ini suasana di akhirat. Ya. Diteriakin jika gitu ya. Lalu matanya terbelalak. Ya. Mereka baru ngomong kayak gitu. Apa yang dia ngomong? Hadza yaumuddin, celaka, ini dia. Inilah hari itu, hari kebangkitan yang kita dulu mempertanyakan. Ya wailana, celaka benar itu. Bahasa kita apa ya kalau ya wailana itu? Sial banget itu, hari kesialan yang besar. Hari di mana kita tahu-tahu menjadi orang yang sangat terhina. Ya. Gitu, Al-Quran tuh begitu tuh. Kadang-kadang diceritakan dengan bentuk dialog, kadang-kadang diceritakan dengan gambaran apa yang terjadi itu. Kadang dialog, kadang gambaran begitu. Jadi seolah-olah kita diadu-adu perasaan. Memang seperti itulah cara Al-Quran menyampaikan, cara Allah Subhanahu Wa Taala lewat Al-Quran mengingatkan manusia. Hada yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari perhitungan. Di ayat 21 ya. Hada yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yaitu hari yang kamu dustakan, hari perhitungan amal, hari dihitung satu persatu, mana dosa, mana pahala. Ya. Hada yaumul fasli, inilah hari kebangkitan itu, hari dihitung. Ya. Jadi dalam keadaan begitu ada suara yang mengatakan itu. Dalam keadaan, aduh inilah hari kebangkitan itu, yaumuddin. Disampaikanlah satu suara, hadza yaumul fasl. Ini hari perhitungan yang kamu dustakan waktu dulu. Ya. Anda dustakan, Anda tidak percaya. Ada azan selamat datang. Anda dustakan, Anda bahkan tuduh yang bukan kepada Muhammad SAW. Ini harinya. Anda bakal ketemu dengan ini.
Ayat selanjutnya masih surat As-Saffat. Ini berurutan ya begitu. Ciri-ciri surat Makkiyah gitu. Tak 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 gitu. Diaduk lagi perasaan kita, disampaikan lagi supaya masuk ke hati kita. Ya, ini gambaran akhirat yang ditaruh di Al-Quran. Jawaban bagi orang-orang yang menyatakan mana hari kebangkitan itu, kita yang udah hancur lebur, luluh, tulang belulang menjadi debu, bisa dijadikan manusia lagi, bisa dibangkitkan lagi, bisa diminta lagi pertanggungjawabannya mana? Ini jawabannya. Ayat selanjutnya terus gitu tak kebayang oleh kita di suasananya. Ayat ke-22. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah mereka. Kumpulkanlah mereka orang-orang zalim, ya, zalamu wa azwajahum, bisa berarti teman sejawat mereka ataupun kelompok mereka. Wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah waktu itu. Kumpulin. Ada perintah untuk dikumpulkan. Dan memang ya yang namanya kumpulan itu akan ketemu di dunia, kumpulan di dunia akan ketemu di akhirat nanti. Karena dia sudah biasa bersama-sama di sini. Makanya penting bagi kita untuk memilih kepada siapa kita berkumpul. Ya. Karena nanti di akhirat ketemu lagi. Karena apa yang sudah biasa dia lakukan di dunia. Makanya kata Nabi SAW, di akhirat akan berkumpul orang yang saling mencintai. Nah, kalau dia di akhirat cinta dengan Nabi, di dunia cinta dengan Nabi, dia akan berkumpul dengan Nabi. Harus ada buktinya. Jangan mengatakan doang cinta dengan Nabi, mengatakan doang Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak ikuti nabinya. Ya, Nabi berbuat mencari jalan yang halal, dia ikuti yang haram. Ya. Nabi berbuat baik dengan manusia, dia tidak berbuat baik. Cuma di lisannya saja dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, gak bisa ngumpul. Itu berarti cinta palsu. Ya, cintanya palsu. Makanya kalau yang namanya penyebutan tahlil, tahmid ya bagus disebutkan di lisan, cuma harus ada amal setelah itu gitu. Ini disebut aja di lisan, KTP-nya bener Islam gitu ya. Tapi dia tidak mau ikut Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, kamu akan mencintai Allah. Ikut Nabi segalanya. Ikut Nabi dalam menjaga, dalam memimpin anak istrinya. Ikut Nabi dalam bergaul dengan tetangganya, bahkan berhubungan dengan musuhnya. Ikut Nabi dalam berusaha, berbisnis, mengajak orang dengan bisnis yang baik. Ikut Nabi juga dalam urusan-urusan muamalah, ya. Begitupun dalam munakahat, cara pernikahan. Begitupun bahkan dalam cara memotong hewan. Cara memotong hewan pun ada aturannya. Ya. Fa'ahsinu dzabha, idza dzabhtu fa'ahsinu dzabha. Kalau engkau mau menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan sebaik mungkin. Ya, jangan disiksa. Ya. Itu sesuatu yang kita mau makan saja. Kita diperintahkan untuk tidak disiksa. Masya Allah. Di luar biasa ya, Islam itu begitu kita pun nggak boleh ya sembarangan bunuh binatang ya atau hewan kalau nggak ada maksud tertentu ya. Ya, makanya Nabi melarang seseorang memasukkan kucing di dalam kandang atau hewan apapun di dalam kandang, tidak diberi makan, tidak diberikan ya
kesejahteraan lah ibaratnya. Nggak boleh. Jadi kembali lagi penggambaran akhirat ini, orang-orang ini rombongan demi rombongan dikumpulin gitu. Ya. Makanya disebut yaumul hasyar, hari pengumpulan. Ya. Hari dikumpulkan orang-orang zalim, orang-orang yang zalim. Enggak cuma orang zalim, bersama temannya. Ya di sini disebutkannya wa azwajahu, dengan temannya. Bahkan di sini bisa jadi teman dekatnya, bisa saja istrinya, bisa saja suaminya, bisa saja orang soulmate-nya, bestinya, apalah namanya sekarang. Ya. Karena mereka sudah biasa di dunia, dan di dunia yang biasa berkumpul orang-orang, dia akan mempunyai ciri-ciri yang sama, kelakuannya sama, ya. Amal atau tidak beramalnya sama. Makanya di sana dikumpulin lagi. Ya. Menjadi urgen bagi kita, menjadi sesuatu hal yang perlu kita usahakan adalah memilih teman kelompok. Carilah teman kelompok yang mengajarkan kita menuju Allah, membuat kita menjadi tunduk, membuat kita jadi ingat. Bahkan kalau perlu ketika ngelihat kawan kita itu, kita ngelihat akhirat, bisa gak tuh? Setiap kita ngelihat kawan kita ngelihat akhirat. Ingat, ada timbul rasa mau berbuat baik. Wah itu keren teman kayak gitu tuh. Nyarinya susah. Ya. Wa makanu ya'budun, termasuk siapa saja yang dia sembah, atau apa saja, atau hal apa yang dia sembah. Contoh, ya, apa yang dia sembah, orang-orang kafir Quraisy musyrik itu diwujudkan dalam bentuk berhala. Mungkin ada pohon lah yang disembah, mungkin ada matahari yang disembah, gunung yang disembah, macam-macam ya. Sungai besar atau apa itu disembah, laut itu disembah, dikasih sesuatu disembah. Tapi itu yang berbentuk ya. Ada juga sembahan hawa, ilahahu hawahu, hawa nafsunya. Ada kengerian. Apa kabar kengerian Ustaz kengerian? Mudah-mudahan tetap dalam amal soleh saling mendukung ya. Ada yang menyembah hawanya, hawa nafsunya, ilahahu hawahu. Ilahnya adalah hawanya, hawa nafsunya. Apa contohnya hawa nafsunya? Kekuasaan. Ya. Menyembah kekuasaan, menyembah penguasa pun ada. Menyembah sistem yang dibuat pengusaha pun, pengusaha lagi, penguasa pun ada. Saya mau ikut ini gara-gara penguasa saya ini melakukan ini. Padahal ikutan itu jelek, nggak bisa. Ya, la ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau dia maksiat terhadap khaliq. Walaupun itu presiden kita, pemimpin kita, amir kita, RT kita, lurah kita, bahkan bapak kita, jika itu maksiat kepada Allah, tidak ada taat. Ya, tidak ada taat. Bisa saja itu menjadi sembahan. Apa kata Nabi SAW? Orang ahli kitab itu menyembah rahib mereka, ya, menyembah pendeta-pendeta mereka. Sahabat Nabi bilang, ya Nabi kan dia nggak menyembah pendeta mereka. Mereka tidak menyembah pendeta atau tidak menyembah rahib. Apa kata Nabi? Iya, tetapi dia rahib itu ya, tokoh-tokoh agama mereka membuat pernyataan haram dan itu diikuti oleh umatnya haram. Membuat pernyataan halal dan itu diikuti oleh umatnya halal. Itu sama juga dengan menyembah, karena itu fungsi Tuhan. Fungsi Rabb itu begitu, membuat mana yang salah, mana yang benar. Itu fungsi Allah. Tidak boleh diambil oleh manusia ataupun hal lain. Ya, ada lagi yang menyembah jin, menyembah setan, bahkan ada kelompoknya penyembah setan misalnya, menamakan dirinya secara terang-terangan. Alhamdulillah. Jadi mereka ini bakal dimasukkan semua. Ya. Bahkan di kemarin kita sudah sampaikan ya di
ayat-ayat tertentu itu. Penyembah yang disembah itu bilang, enggak, saya nggak mau diminta disembah sama dia, urusan dia. Ya, ada gak yang menyembah, kan awal-awalnya ada patung yang disembah itu. Ada orang soleh yang meninggal, kemudian perlahan-lahan ya setan udah datang tuh ke orang-orang yang ditinggalkan. Wah, dia mah soleh gini-gini bagus, cobalah diabadikan dengan apa. Akhirnya ada yang mengabadikan dengan patung. Niatnya mungkin buat ngelihat ini letak orang. Lama-lama ditambah lagi sama setan. Karena strateginya luar biasa setan dia. Wah, itu harus dipegang. Lama-lama itu jadi sembahan. Ya. Jadi hari itu dikumpulkan mereka. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-23 surat As-Saffat. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkan mereka selain Allah. Ya, min dunillah. Maksudnya sembahan-sembahan ya. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjukilah mereka ke jalan neraka. Aduh, berat ini. Kenapa berat? Orang tuh mendapat hidayah itu ke jalan Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah jalan lurus. Itu menuju Allah. Lah di sini, ya, kata-katanya fahduhum, tunjukilah mereka ila siratil jahim, ke jalan jahim, ke jalan neraka. Tuh, kalau bahasa kita gitu. Sembari dicerca, dihina, rombongan-rombongan itu muncul jahim. Berlawanan betul dengan hidayah yang diberikan Allah ya di dunia yang mereka tolak. Kan mereka menolak hidayah. Ada Pak orang yang menolak hidayah? Ada ya. Ada yang menolak hidayah. Nauzubillah, bukan kita lah mudah-mudahan ya. Kita malah pencari hidayah. Ya, pencari hidayah menuju Allah ini ada. Hidayah menuju jahim. Ya. Fahduhu ila siratil jahim. Tunjukilah tuh jalan menuju neraka. Kalau jalan menuju surga itu tunjukin jalan menuju neraka. Nah, sana jalannya. Sana pergi sana. Kalau nggak datang ke sana habis ada. Ke sana juga habis juga. Ini ditutup juga ayatnya, walaupun itu masih berlanjut ya nanti ayatnya. Waqifuhum innahum mas'ulun 24. Waqifuhum, tahan mereka. Ya. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Ya. Mungkin bayangan kita sesaat menuju jahim ataupun sesaat menuju neraka akan ditanyakan untuk sebagai bagian dari kehinaan. Makanya kata Nabi, kalau orang yang dihisab bahaya, jangan-jangan itu didetilkan mana itu kemaksiatan dia gitu. Kita pengennya kalau bisa mau dihisab lagi ya langsung masuk gitu kan. Nah ini mas'ul, makanya benar kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyat. Kamu itu pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawabannya, ditanyakan kepemimpinannya terhadap apa yang dipimpin. Kita manusia memimpin diri sendiri. Ya. Nomor 1, kita manusia memimpin keluarga, anak laki-laki terutama. Kita manusia mungkin memimpin usaha. Ya. Ada usaha-usaha. Kita manusia memimpin daerah. Kita banyak. Kita akan ditanyakan.
Ya, kalau kita usaha tertentu, kerja di tempat tertentu, ditanyakan juga. 24 jam kita akan ditanyakan. Ya. Bahkan diputar, kalau bahasa kita diputar lah CCTV tentang kita itu nanti. Ya. Makanya ketika sudah ditanya udah pusing. Wahifuhu, tahan mereka. Wah, gak kebayang kumpulan orang-orang ini ditahan mungkin di satu padang yang besar. Nanti satu persatu ditanya. Arfan maju. Coba cek. Mulai dari Bali. Ya. Waktu itu ngapain? Oh gini. Hari itu jam segitu mulai paginya ngapain? Paginya gini. Oke, ini kira-kira masuk akun pahala, di sini akun dosa gitu. Kan cuma dua aja wazan itu, timbangan itu. Ini mulai naik lagi jam 9. Oke, jam 9 kegiatan dia ataupun aktivitas ini. Oh, ini masuk sini. Terus jam 12 terus maghrib terus menjelang ini apa sih yang dilakukan? Dibagi-bagi tuh. Ini dimasukin pling pahala, dimasukin pling dosa. Terus sampai akhir ayat. Siap-siap kamu Arfan. Kamu mau masuk yang mana nanti kan? Dan kaki kita tidak beranjak. Kata Nabi, tidak beranjak manusia itu sebelum tahu dia dapat yang yamin, ya, kitab yang yamin atau kitab yang shimal, kitab yang kanan atau kitab yang kiri. Kita nggak beranjak, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ditanya. Ya, termasuk orang-orang yang ini meragukan ataupun mendustakan hari kebangkitan. Jadi yang dia dustakan itu digambarkan. Ada bentuk dialog, ada bentuk penggambaran, begitu terus-menerus. Mudah-mudahan kita ingat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha